وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah di sore hari ini edisi bulan Oktober kita bisa kembali berjumpa di kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Bulais As-Samarqandi tentang Babu Fadlil Adzan wal Iqamah. Di pertemuan sebelumnya atau di bulan sebelumnya itu kita membahas tentang as-salawatul khams, salat lima waktu. Fadilah, keutamaan salat lima waktu, salat yang lain. Nah, lalu ini bab berikutnya yang berhubungan dengan salat. Ini juga bagian daripada ibadah, yaitu al-adzan wal iqamah. Sebelum azan dan iqamah ini ada, panggilan untuk sholat ini masih belum ada. Nah, lalu kan Rasulullah SAW musyawarah dengan para sahabat bagaimana menentukan panggilan sholat. Ada yang mengusul pakai lonceng, tidak terima. Ada yang mengusul pakai trompet, tidak terima. Lalu malamnya ada salah seorang sahabat bermimpi kalimat azan ini, lalu besoknya ceritakan kepada Nabi dan itu diakui dan dipakai. Sebagaimana azan ini panggilan sholat, maka ini tentu berhubungan dengan ibadah. Tapi walaupun azan ini kaitannya sangat erat dengan sholat, para ulama juga membahas pemberlakuan azan di hal-hal yang lain. Walaupun nanti itu ada pembahasan khilaf di antara ulama tentang azan ini. Cuma yang jelas azan ini sesuatu yang sangat urgen, krusial sebenarnya bagi seorang muslim. Makanya selain belajar sholat, seorang muslim seharusnya juga bisa azan dan iqamah. Karena terlalu lama, jadi ada orang karena terlalu lama tidak mendengarkan azan, sholat pun masbuk. Susunan azan tuh bisa lupa. Susunan azan tuh bisa lupa. Mungkin karena kita ya sering, masih dekat ya sebab. Ya ini biasa aja azan. Tapi bagi segelintir orang, sebagian orang yang dalam tanda kutip jauh daripada masjid dan segala aktivitasnya, azan jadi asing. Nah, di negara kita azan ini ya hal yang biasa lah. Tapi kalau di tempat-tempat yang muslim minoritas, azan jadi barang mahal. Apalagi kita di negara yang tidak Islam, itu malah sangat asing. Ya bahkan tidak terdengar sama sekali. Bisa azan pun itu luar biasa. Tuh, luar biasa di daerah-daerah yang muslimnya minoritas. Nah, di zaman Rasulullah SAW azan ini dikumandangkan paling tidak dua orang, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, saking melekatnya azan ini dengan Bilal, maka muadzin itu disebut Bilal. Bilalnya siapa hari ini? Padahal bahasa Arabnya muadzin. Iqamah orangnya mukim. Muadzinnya siapa? Bahkan di masjid itu bernama Bilal. Bilal Jumat ini. Langsung menyebut merek ya. Saking melekatnya dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini penghargaan karena azan itu sangat berharga. Nah, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kan terjadi pergolakan yang luar biasa. Jadi kalau jadi kira-kira lah
di semenanjung Arab, Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan Arab Saudi, malam ini pemain. Itu Yaman, Kuwait, Qatar. Nah, itu sekitar itu, Oman, Bahrain, yang sekitar itu Arab. 100% Islam waktu Nabi Muhammad wafat. Sebelum wafat itu. Nah, Nabi meninggal, diganti Khalifah Abu Bakar, terjadi pergolakan. Jadi kurang lebih 80% orang Arab saat itu memberontak atau membelot. Dan membelotnya ada yang mengaku jadi nabi palsu, ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang kembali ke agama nenek moyang yang dulu. Patokannya, ini ketika Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan untuk menertibkan itu semua, kata Sayyidina Abu Bakar, patokannya adalah kalau di kampung tersebut terdengar azan, maka ini berarti masih muslim. Jadi jangan langsung ada suatu daerah sampai langsung aja dimombardir, tidak, tunggu dulu ada azannya atau tidak ada. Nah, ini karena patokan sederhana azan. Azan ini ibadah, dan karena ini ibadah ada standarnya sebenarnya. Kita karena ingin mengajarkan anak-anak, kadang-kadang anak disuruh azan. Apakah salah? Tidak salah. Catatannya apa? Yang penting dia benar. Kalau untuk latihan, belajar, jangan azan sembahyang yang bujuran. Itu maksudnya. Kadang kan ada yang masjid memberi kesempatan kepada anak, apakah bagus? Bagus. Jadi yang memang sudah azannya sudah betul. Jadi level bisa azan itu sebenarnya sama kayak level bisa imam. Di beberapa masjid itu memanfaatkan anak yang hafal Quran tuh jadi imam. Kadang imam tarawih, ada yang seperti itu. Bulan puasa di beberapa kota Banjarmasin yang itu. Yang mungkin anaknya masih kelas 7 SMP, sanawiyah, ada yang masih kelas 6. Ulun pernah yang tarawih, imamnya itu kelas 7 sanawiyah tuh, murid bahari gitu. Ya secara hukum boleh aja, selama dia syarat dan rukun memenuhi. Itu kada umur tidak masalah. Beda lagi dengan masalah afdol lah, tuh bab yang lain. Nah, azan pun sama. Standarnya tuh azan itu ibadah, azan itu ibadah, ya ada standarnya. Nah, anak-anak itu harus memenuhi standar yang ada. Apakah tidak boleh? Ya silakan, selama tadi sesuai ketentuan. Kalau untuk belajar melatih mental, jangan pas azan sholat yang itu, yang lain aja. Yang itu. Mungkin diawali dengan belajar iqomah dulu. Ini mungkin lebih sederhana. Nah itu. Dan azan ini bukan sekedar panggilan biasa, ini simbol tentang masuknya waktu. Bagi yang hari ini memegang otoritas mengumandangkan azan ini krusial. Karena apa? Ketika ada orang salah azan, artinya dia sholat sebelum waktunya, artinya sholatnya tidak sah. Nah, yang muadzinnya juga memiliki andil, jangan salah. Mungkin kalau sholat lain salah, ya udah. Yang salah ini azan maghrib bulan puasa. Nah, ini ditunggu-tunggu, jangan sampai salah. Apalagi kalau kita baca di dalam fikih mazhab Syafi'i tentang orang yang buka puasa sebelum azan atau tidak sengaja. Jadi buka puasanya sengaja tapi belum sadar, sebenarnya belum masuk waktu. Nah, yang seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i itu dihitung batal dan puasanya diulang. Ini misalnya kayaknya azan nih, kayak ya kurang 10 menit antara kayaknya azan nih, lalu buka puasa ternyata belum. Nah, dalam mazhab Syafi'i, fikih Syafi'i itu mengatakan puasanya tidak sah, diulang hari lain gara-gara terlalu cepat mau puasa. Ini penting, ini emang sederhana tuh. Sama kayak azan subuh, dia mengira masih
ada waktu sahur padahal sudah azan subuh, sama nih mempengaruhi puasa juga dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada sebuah riwayat disebutkan kun muazzinan qaumaka yajma'u bika salatahum. Jadilah muazzin untuk mengumpulkan kaum agar bisa sholat. Kalau tidak bisa, kun imam qaumik. Jadilah imam, memimpin sholat jamaah. Tapi kalau tidak mampu juga, fa'alaika bis-shaffil awal. Saf yang pertama. Nah, ini pilihan. Di riwayat lain ini salah satu riwayat yang paling penting dalam bab azan. Orang yang azan itu al-muazzinun, ini diriwayatkan kata Qatadah, qala Qatadah dzukira lana anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul al-muazzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Fa awwalu man yuqda lahu yaumal qiyamati asy-syuhada wal muazzinun ba'dal anbiya. Fa yud'a muazzinul Ka'bah wa muazzinu Baitul Maqdis thumma yatataba'u al muazzinun. Jadi kata Qatadah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Al muazzinun, muazzin itu atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini simbol lah, jangan diartikan ke bahasa kita sekarang. Mun ada orang lehernya panjang, ya aneh. Kayak jerapah, nah aneh manusia. Tapi ini sebenarnya simbol kehormatan bagi para muazzin. Istimewa dari kiamat. Nah, fa awwalu ma yuqdalu yaumal qiyamah syuhada wal muazzinun ba'dal anbiya. Jadi al muazzinun ini termasuk orang-orang pertama yang diprioritaskan. Nah, fayud'a muazzinul Ka'bah, dipanggil pertama muazzin di Ka'bah. Nah, siapa muazzin di Masjidil Haram itu pertama dipanggil. Lalu yang kedua muazzinu Baitul Maqdis, muazzin di Baitul Maqdis. Nah, ini masih wallahu alam, kita lagi pergolakannya macam-macam nih di di Gaza. Jadi Baitul Maqdis itu bukan di Gaza lah. Bukan di Gaza. Jaraknya masih puluhan kilometer. Kadang orang Gaza pun tidak pernah sekalipun menjejakkan kaki di Baitul Maqdis karena peraturan kan dekat ya. Ya memang dekat, tapi peraturannya sulit. Itu summa yatataba'u al-muazzinun. Kemudian muazzin yang lain. Nah, ini keistimewaan dari muazzin. Di riwayat lain ini tentang azan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yakni da'al khalq ila shalah wa shalla bainal azan wal iqamah. Di ayat 33 surah Fussilat ini tentang orang yang mengajak sholat, berarti muadzin. Lalu yang kedua dia sholat antara azan dan iqamah. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Kadang ada dilema bagi sebagian orang yang kompleknya itu langgarnya sunyi. Sanggarnya ada, langgarnya layak, namanya bagus jalan, tapi sunyi. Jamaahnya sunyi, langgarnya terawat, bersih aja, tapi sunyi, jamaahnya sedikit. Ada dilema. Apa dilemanya? Satu, apakah sholat di langgar yang sunyi tadi, atau sholat keluar komplek yang masjid jamaahnya pasti ada. Nah, pokoknya masjid apapun di luar komplek lah. Bagaimana nih pilihannya? Yang pasti aja. Soalnya kalau di langgar dekat rumah nih potensi triple, mau triple apa? Ya azan nih, koma ya imam. Borong. Tuh bagaimana aja? Nah,
Jadi dalam situasi ini mana yang dipilih? Kalau sudut pandang kita melihat sesuatu itu dari sisi ibadah, atau lalu yang kedua, afdoliyah dalam ibadah itu yang mana? Sebenarnya lebih menguntungkan, sampai lebih menguntungkan lah azan dilanggar tadi. Nah, kok bisa? Satu, ketika melangkahkan kaki ke langgar dekat rumah tadi, itu tetap dapat pahala melangkahkan kaki, jelas dah sholat kan. Lalu yang kedua, jelas niatnya ketika sholat di langgar dekat rumah tadi ingin jamaah, niatnya jamaah, jelas dah. Ya kalau orang lain tidak datang kan di luar kekuasaan kita, sudah. Lalu azan nih, dosa dapat pahala azan, memanggil orang. Jadi rumus dalam berdakwah itu adalah ketika seseorang sudah melakukan dakwah itu sudah dapat pahala. Adapun berhasil itu bonus. Nah, makanya Nabi memberikan standar hidayah. Nabi Muhammad ini kan kalau di ranking dari semua nabi dan rasul adalah nabi paling sukses, nabi paling banyak umatnya secara kuantitas. Tapi Nabi Nuh tuh lah kalunya dalam ukuran kacamata sales kayak gagal total itu. Bayangkanlah 950 tahun yang beriman tidak sampai 80 tahun, istri beliau tidak beriman, salah satu anak beliau tidak beriman. Nah, kurang gagal apa kayak itu Nabi Nuh nih. Tapi apa? Tetap dipuji karena kesabaran dan termasuk nabi yang ulul azmi. Nah, rumus akhirat tuh agak beda. Jadi kalau ada orang nih istiqomah langgar, cumannya kan ada setiap hari, setiap subuh, di situ subuh jangan ada sendirian aja, bawahnya subuhnya berkunut kah ada, tidak ada yang protes, akhirnya sendirian. Mulai jadwal sendiri ya, hari Senin kayaknya jadwal kunut, Selasa tidak perlu lah, karena jemaahnya kosong, tidak ada yang protes, saking kosongnya tuh. Karena ayatnya panjang lah, pendek, saking kosongnya tidak ada protes. Nah, sudut pandang manusia ya dia sendirian, tapi sudut pandang akhiratnya agak beda. Ketika dia azan dia sudah mengajak orang lain, itu pahala dakwahnya dapat. Kalau yang di masjid besar tadi cuma dapat pahala jamaah, pahala tahiyatul masjid itu kurang lebih sama tapi yang sholat di langgar tadi ada pahala plus. Apalagi ketika rumus sosial, ketika di suatu langgar yang sepi itu sering diadakan sholat jamaah, itu mulai ada orang yang memperhatikan. Misalnya lah langgarnya itu ketika subuh tidak pernah berbunyi, berarti tidak ada menghidupkan mic, sudah. Lalu di bulan kedua rutin nih setiap hari ada yang azan. Itu kalau jadi antar komplek itu pasti ada paling tidak 1-2 orang yang terketuk hatinya mau sholat subuh, bertambah dah. Standar Nabi apa? La yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kamu bisa atau kamu jadi wasilah satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada unta merah. Itu tunggangan terbaik di masa itulah. Hari ini bisa kayak Ferrari, Lamborghini, Tamiya lain Pak. Bukan. Pokoknya tunggangan terbaik. Ada pala itu. Apalagi ketika istiqomah di langgar tersebut yang asalnya sepi tadi, jadi ramai, malah ada majelis taklimnya. Wah, itu pahalanya luar biasa. Pahala jariyahnya luar biasa. Dimulai dari azan. Kadang azan itu yang asalnya orang tidak tergerak sholat mendengar azan jadi tergugah. Kenapa orang-orang yang dekat dengan masjid itu lebih mudah sholat? Ya karena mendengarkan azan. Kadang bisa seorang itu malas untuk sholat berjamaah karena tidak mendengarkan azan. Tiba-tiba jam 5 sudah asar karena kelewatan.
karena sering dengar azan ya sedikit malu lah, malu. Tapi ada cerita teman dia ngambil perumahan baru, nanya dengan developer masjid di mana dibangun rencana. Oh di sini ujung sana. Jadi dia ngambil rumah yang jauh dari masjid. Tanya kenapa jauh? Malu nanti kalau sholat lambat atau masbuk, maunya jauh lah. Yang penting bisa sholat lah, tapi jangan dekat-dekat masjid, takut terlambat atau kurang istiqomah. Sudah dibangun komplek, ternyata ada perubahan rencana, masjidnya samping rumahnya. Ini dasar takdir Allah, manusia harus sholat di masjid. Nah itu sudah disetting Allah Ta'ala. Apalagi kita di kantor ini, alhamdulillah ada masjid sholat subuh. Nah di riwayat lain disebutkan yughfarul muadzin mudda sautih wa yusaddiquhu kullama sami'ahu min ratbin wa yabis. Seseorang muadzin ini diampuni selama suaranya. Nah, azan ini sebenarnya tidak ada standar suara. Jadi apakah azan itu suaranya harus bagus? Sebenarnya tidak. Apakah azan itu suaranya harus panjang? Sebenarnya tidak. Yang penting azan itu dulu tuh. Nah, ya memang ada ketika memilih muadzin tentu pilih yang terbaik. Tapi itu tidak menjadi syarat utama dalam azan. Jadi tidak ada menutup kemungkinan orang-orang yang memiliki suara standar biasa aja tidak bisa azan. Nah, kalau tadi situasinya memilih masjid yang besar, pahala untuk azan tidak ada. Nah, di berarti bagaimana? Apakah istiqomah dilanggar tadi? Selang-seling. Nah, bisa selang-seling. Oh, kalau ini potensinya banyak aja orangnya memilih di masjid, silahkan. Yang penting ketika ada langgar yang kosong, jangan sampai potensi pahala kita azan itu kehilangan kesempatan. Disitulah kesempatan kita bisa azan. Kapan lagi bisa azan di waktu sholat wajib dapat pahala? Jarang-jarang itu. Kalau di masjid besar pasti kita tidak lolos, sudah seleksi. Wah, ini suaranya kurang, pasti tidak lolos dah. Nah, di sini kesempatan kita. Pahala yang memang memerlukan skill, tapi ada kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan di muadzin tadi. Jadi azan itu bukan hanya sekadar panggilan sholat, tapi ada pahala dakwah. Jadi ketika kita azan, pahala azan. Lalu yang kedua, orang datang itu kita dapat kecipratan pahalanya. Nah, apalagi azannya itu azan subuh, yang mana subuh ini adalah sholat yang pahala jamaahnya banyak, subuh. Dan istimewanya subuh ini kan kalau dihubungkan dengan bab yang sebelumnya, as-salawatul khams, subuh ini yang dalam hadis Nabi itu man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa sholat dua yang dingin, salah satunya adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu sholat yang sulit bagi orang-orang munafik. Keikhlasan sholat itu di sholat subuh. Ada yang mengatakan standar keimanan seseorang itu di sholat subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Itu. Nah, ketika ada seseorang mendapatkan kesempatan bisa azan subuh, itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Di riwayat lain lagi, nah ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, khamsatun adman lahum al-jannah. Ada 5 orang yang dijamin ke surga. 1, al-mar'atu salihah al-muti'ah li zawjiha. Perempuan salihah taat kepada suami. Istri taat suami, itu jaminannya surga. Ketika seorang istri meninggal, suaminya itu dalam keadaan ridho, surga. Jadi istri itu sebenarnya sederhana, suaminya ridho, surga.
Wal waladul muti' li abawayh, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dijamin surga. Wal mutawaffa fi tariqi Makkah, orang yang wafat sedang menuju Makkah. Nah, berarti mau beribadah. Wa sahibul khuluqil hasan, orang yang memiliki akhlak baik. Nah, lalu yang kelima, ini yang masuk bab ini. Wa man adzana fi masjidin minal masajid imanan wa ihtisaban. Siapa yang azan di masjid imanan wa ihtisaban, karena beriman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, inilah salah satu orang yang mendapat jaminan surga. Kenapa? Ya karena muadzin ini pasti mengajak orang sholat. Hari anak bakalahi azan dulu. Ini itu. Nah, karena azan ini adalah panggilan sakral, maka jangan sampai salah penggunaannya, dimain-mainkan. Jadi kalau ada orang misalnya bikin konten azan tapi untuk lucu-lucuan, ini sebenarnya termasuk merendahkan agama. Jadi bukan untuk main-main azan, karena ini panggilan yang akan menentukan nasib seseorang. Panggilan azan. Berapa banyak kasus orang dapat hidayah karena faktor azan. Nih. Dan azan ini sebagai simbol panggilan sholat, ya tentu zaman Nabi Muhammad dengan zaman kita ada perbedaan. Di zaman Nabi itu kan gedung tinggi belum ada, sehingga suara Bilal itu dia bisa sampai kemana-mana, tidak ada gedung yang menghalangi. Ya tentu berbeda dengan zaman kita sekarang, yang gedung sudah di mana-mana, ya sudah tidak terdengar lagi suara mesin, sudah terdengar lagi. Kalau masih di tempat yang tidak ada gedungnya, tidak ada suara mesin, ya suara azan ini masih terdengar lah. Dan yang terakhir, azan asar bersungsung lah. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala mithla ma yaqul muadzin kana lahu misla ajri. Diriwayatkan, siapa yang berkata seperti apa yang disebutkan muadzin, maka pahalanya seperti itu juga. Ini tentang menjawab azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qiraatul Quran pahala banyak. Shalawat pahalanya banyak. Zikir la ilaha illallah subhanallah pahalanya banyak. Sudah. Tapi kalau masuk azan, pahala apa yang paling banyak untuk mulut? Pahalanya paling banyak adalah menyahuti azan tersebut. Ini saya lagi ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah. Azan Allahu Akbar. Nah, Al-Qur'annya ditutup lalu menjawab azan, karena itulah pahala yang banyak. Jadi beda situasi dan kondisi. Kalau sudah masuk azan, pahala yang paling banyak waktu itu adalah menjawab azan. Mengaji apakah dapat pahala? Iya, tapi saat azan berkumandang, pahala yang paling banyak adalah menjawab azan. Kan kita beribadah tuh kalau bisa lah, pahalanya kayak gunung meratus ya, langsung banyak. Bagaimana bisa mendapatkan pahala yang seperti itu? Maksudnya ketika beribadah tuh efektif tuh, nah. Bagaimana? Ya dengan ilmu. Nah, dengan ilmu ini tentu ada kondisi-kondisi tertentu. Sholawat pahala banyak. Qiraatul Quran itu jelas dah, jangan ditanya lagi. Tapi ketika azan, menjawab azan tadi yang utama. Ini kalau ada orang masih azan, masih membaca sholawat, nah ini berarti ada kurang sinkron dengan yang diharapkan. Nah, itu pentingnya ilmu, tahu mengkondisikan diri. Dan salah satu jawabannya ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kemampuannya, tentang kuasanya, bahwasanya melaksanakan sholat, bisa menang, bisa melakukan macam-macam, itu memang kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, bisa azan dan dapat juga fadilah atwalu unuqan yaumal qiyamah. Dan juga mudah-mudahan target pajak kita bisa terpenuhi. Mudah-mudahan tugas dari negara bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan demi kemaslahatan negara Republik Indonesia. Itu Al-Fatihah. Alhamdulillah.